Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Ryan Amru dengan NIM 2022 1011 0311 201 angkatan 2022 dari kelas Hukum Konstitusi dan Lembaga Negara. Hari ini saya akan membahas topik yang sangat penting tapi sering dianggap rumit, yaitu penafsiran konstitusi. Konstitusi adalah hukum dasar yang menjadi fondasi seluruh sistem hukum di suatu negara. Tapi banyak norma di dalam konstitusi itu ditulis dengan bahasa yang sangat umum, bahkan abstrak. Misalnya UUD 1945 menyebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan setiap warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing. Apa yang dimaksud menjamin? Apakah negara hanya melindungi atau juga wajib memfasilitasi? Nah, inilah mengapa penafsiran konstitusi diperlukan untuk memahami lebih dalam makna dari pasal-pasal tersebut dan untuk memastikan bahwa konstitusi bisa diterapkan secara adil dan tepat sasaran. Penafsiran konstitusi penting karena yang pertama, konstitusi bersifat singkat dan umum, jadi tidak semua hal dijelaskan secara rinci. Yang kedua, perubahan zaman dan teknologi menimbulkan tantangan baru, sementara teks konstitusi belum tentu berubah. Yang ketiga, banyak istilah yang multitafsir, misalnya kesejahteraan umum bisa berarti berbeda bagi pemerintah dan bagi masyarakat. Tanpa penafsiran yang tepat, konstitusi bisa disalahgunakan atau bahkan diabaikan dalam pengambilan kebijakan dan putusan hukum. Kemudian di Indonesia, penafsiran konstitusi secara resmi dan mengikat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini diatur dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa MK berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Setiap kali MK memutus perkara pengujian undang-undang, MK sebenarnya sedang menafsirkan makna konstitusi. Apakah suatu undang-undang sudah selesai atau justru bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Contohnya dalam putusan tentang presidensial threshold, MK menafsirkan bahwa ketentuan ambang batas pencalonan presiden bukanlah pelanggaran terhadap prinsip kedaulatan rakyat. Selanjutnya, untuk metode penafsiran konstitusi, penafsiran tidak bisa sembarangan. Ada beberapa metode penafsiran yang biasa digunakan oleh para hakim konstitusi. Yang pertama ada gramatikal, yaitu menafsirkan berdasarkan arti kata dalam teks. Yang kedua sistematis, mengaitkan satu pasal dengan pasal lain dalam UUD. Yang ketiga historis, melihat latar belakang sejarah pembentukan pasal tersebut. Yang keempat sosiologis, menyesuaikan dengan kondisi masyarakat saat ini. Yang terakhir teleologis atau progresif, memaknai konstitusi secara dinamis agar tetap relevan. MK sering menggunakan kombinasi metode ini dalam setiap putusannya untuk menghasilkan tafsir yang adil dan kontekstual. Jadi penafsiran konstitusi adalah proses penting untuk menjaga agar konstitusi tidak hanya sekadar teks hukum, tapi juga menjadi pedoman nyata dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Tanpa penafsiran yang tepat, makna konstitusi bisa kabur, bahkan disalahartikan, dan melalui Mahkamah Konstitusi, tafsir-tafsir konstitusi terus berkembang seiring perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.